lagi dengan saya Yohana dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan gadis yang sangat cantik sekali. Haleluya. Ya, jelas ya, ada di samping saya ini. Nah, ini ya, gadis ini adalah yang boleh dibilang ibu notaris. Wah, luar biasa ya, udah cantik, notaris lagi. Wah. Nah, namanya Gesti ya. Nah, Gesti akan hari ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lasma. Silakan Gesti. Shalom. Shalom. Bu, boleh nggak sih Bu saya bertanya? Oh, boleh aja. Seputar saya punya hikmat dari Tuhan ya. Bagaimana sih Bu kalau tanda jodoh itu emang dari Tuhan? Wah, ini pertanyaan yang asik sekali. Sementara saya belum menikah, yang nanya juga belum menikah tapi minta tanda. Tapi saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dengan setiap tamu-tamu yang saya jumpai dan saya layani. Kita kembali ya di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ya, makanya kamu sanggup nggak bisa sendiri? Nah, ini saya balik tanya lagi nih. Kamu mau tanya, saya balik bertanya. Kan tadi saudara bilang apa? Saya tidak menikah. Ya, belum menikah. Saya bertanya nih, kamu sanggup nggak sendiri? Tidak Bu. Nah, berarti kan dia nggak sanggup. Jadi dia akan menggenapi, minta jodoh yang cocok untuk menutup ya toh, kesendiriannya. Saya kembalikan Ishak waktu dipilih untuk mencari pasangan hidupnya, ya dong. Kan pakai tanda tuh. Nanti kalau perempuan itu yang nanti ketemu, kalau dia bisa berbaik hati, itu berapa tangki air ya? Sampai istri itu tandanya dahsyat banget. Sampai itu terjadi penggenapan. Iya, ini Ishak jodoh yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Nah, begitu pula kamu. Perempuan ini cuma apa? Berdoa, kan minta nih, ya kan? Sampai kita minta ke Tuhan, tapi contohnya, kalau laki-laki itu datang 4 atau 5, tapi biasanya perempuan punya hikmat di dalam dirinya. Oh, ini yang Tuhan kasih. Biasanya gitu, ya. Kalau yang enggak ada tandanya. Contoh kayak saya tanya nih hostnya, waktu ketemu Pak Peri pasti ada debar-debar dong. Oh ya, pasti Bu. Wah, Pasti dong. Pasti. Kalau yang laki lain enggak toh. Nggak ada. Nah, itu hanya tandanya. Perempuan punya kepekaan kalau ini benar-benar pasangan dari Tuhan. Kalau enggak, ya enggak. Itu aja. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Jadi perlu tanda ya Bu ya. Perlu tanda. Minta dulu kriterianya, tapi jangan kelewatan. Tuhan mau ganteng, Tuhan mau kaya. Loh, maaf ya, kasarnya gini. Kamu sudah lihat belum dirimu siapa? Tapi saya tidak salahin. Namanya anugerah dari Tuhan, jodoh bisa datang. Contoh, ada pembantu rumah tangga, ya. Dia kecil, hitam, dan masuk nominasi. Tapi karena dia rajin, tiba-tiba Tuhan bisa kirim. Ini kesaksian serius nyata. Orang dari Belanda tinggi besar, tajir melintir. Cuma saya bilang gini, ya ampun Tuhan, gak cocok amat. Gitu. Menurut pandangan manusia, tapi Tuhan jadikan itu tadi tepat. Sampai hari ini saya lihat, wah, diberkati Tuhan malah dengan cara yang dahsyat. Walaupun perempuan itu bukan cocok buat mendampinginya. Saya secara pribadi gini, ya ampun Tuhan, kenapa gak dipertemukan dengan saya? Nah ini ya. Makanya saya kadang iseng begini loh, ada lagunya gini. Tanda-tanda telah nyata, jodoh di depan mata. Ya toh? Bagaimana kita bertindak? Ini udah di depan mata, ini laki-laki. Tapi bagaimana kita memilih? Minta satu tanda di sini. Sejahtera nggak lihat laki-laki yang A? Sejahtera nggak lihat laki-laki yang B? Kalau tidak sejahtera, lewat. Makanya seperti lagunya apa? Walau 1000 rebah di sisiku, gitu. 1000 Roy Martin di depan saya, lewat. Amin. Karena apa? Hati saya harus melekat dulu, minta tanda dulu sama Tuhan. Itu zaman-zaman kita dulu Roy Martin, betul nggak? Betul. Wih,
catatan boy. Nah, dapatnya perempuan ini seperti apa? Perempuan yang baik juga sih Bu. Walaupun usianya jomplang. Tapi apa, perempuannya tajir, melintir. Langgeng gak sampai hari ini? Langgeng. Karena apa? Itu udah punya satu tanda. Ya? Berarti tetap harus dibawa dalam doa terus. Betul, Bu, sama harus. Tapi kitanya juga harus memperbaiki diri, Ya. introspeksi diri, Ya. lebih ke berserah sama Tuhan. Ya, itu betul. Dan tolong ya, biasanya perempuan ini terlalu sombong ya. Kalau yang datangnya nggak sesuai, contoh kayak saya gitu ya. Saya suka, saya ngomong, dia tolak. Dan ada orang datang ke saya, dia ngomong, enggak, saya nggak suka. Nah ini yang salah. Tuhan sudah kasih, ya kan? Tapi kembali pilihan. Seperti di Matius katakan apa? Rasul Paulus loh ya, dijadikan karena keadaan, ya. Juga ada keinginan diri sendiri. Juga yang ada Tuhan tentukan. Kalau saya kan keinginan saya sendiri. Nah sekarang tadi kamu bilang apa? Saya nggak mampu, betul nggak? Nah itu dia, kembali yang dimampukan dan nggak mampu pasti sama-sama punya satu panggilan, ya. Ada lagi? Memang kalau udah jodohnya dari Tuhan, ini Tuhan udah tetapkan, nggak lari kemana-mana ya Bu ya. Betul. Memang udah Tuhan udah rencananya seperti ini. Betul. Jadi kita nggak perlu khawatir ya Bu ya. Betul. Nah, Kayak ibu rumah tangga yang kesaksian yang lalu nih ya, ibu Robert lah dan Pak Robert. Istilahnya mau masak apapun di dalam satu panci, gitu, tetap aja tuh ada bawangnya, ada sasanya, ada bawang putihnya, ketemu di satu tempat. Misalkan pasanganmu ada di negeri Belanda, nanti kalau itu benar jodoh Tuhan kirim, dia datang sendiri dari Belanda ke Indonesia, kota Semarang. Amin. Wah, ya Pak, Haleluya. buktinya ini Ibu Yohana orang Kediri, ketemu pasangan hidupnya dari kota Tangerang. Itu kesaksian yang tanya, kamu ketemu cowok suamimu yang ganteng ini gimana caranya? Asik. Wah, boleh buka kisi-kisinya? Oh, berdoa ya, minta tanda betul, minta tanda Tuhan, benar nggak Tuhan gitu pada saat nggak tahu kenapa ini bisa dipertemukan gitu tuh ya di gereja. Ya. Orang bilang wah ini Peteng Tresno jalannya ke Soko Kulino. Nah, cinta akhirnya bertumbuh bersemi. Padahal kita nggak ada perasaan apa-apa dulu ya. Tapi karena ada drama waktu itu Natal, tiba-tiba ya itu kok ada rasa ya di hati ya gitu. Nah, tapi kita nggak langsung oh I love you, you love me, nggak seperti itu. Tapi kita minta tanda puasa, bener tanda itu dinyatain sama Tuhan, luar biasa. Akhirnya kita semakin diperkuat cinta kasih kita. Tapi maaf ya Bu, saya note ya, lebih baik pertemuan di tempat ibadah, jangan di disco atau di mall, Oh amin Bu. atau di pinggiran jalan, Puji Tuhan. ya, atau di bus, Ya betul. ya, atau di bandara. Biasanya barang kita jatuh, dia ambil, aduh, kayaknya, Kayak di film, Bu. nah, itu, ini jodoh dari Tuhan. Dia nggak bisa. Saya paling bisa mereferensi ketemulah di tempat ibadah. Oke, Oke. saya serahkan ke bosnya. Jadi lagi cari pasangan hidup Bapak Ibu. Bukan promo ya, tapi ya, wah, gadis cantik ini ya lagi dalam pencarian Amin, doa. Ya, siapa amin, tahu Bapak amin. Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton ini siapa tahu ya tiba-tiba mungkin dari jauh atau dari kota mana, oh ya hatinya bergetar ya. Amin. Ya, oh ini ternyata jodohku ada di sini ya. Amin. Datang saja Bapak Ibu ke Menara ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nah pertanyaan-pertanyaan sangat bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin juga Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Ibu Lasma. Bapak Ibu bisa menyampaikannya di nomor 0877 8826 0871. Bapak Ibu bisa chat dan sampaikan apa yang pertanyaan yang ada di kandung hati Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu di acara ABM berikutnya. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus